Pernah lihat? Ustadz Solmed pernah? Di mana? TV di Indosiar. Dan saya nggak tahu ini tadi tiba-tiba dikabari kakak saya, Gus Dalhar bilang, ada Ustadz Solmed. Oh ternyata Ustadz yang ada di TV itu. Kalau Gus Ikdam itu kan hanya ada di TikTok. Lah, tapi kalau Ustadz Solmed ini di TV, di Indosiar. Wah luar biasa. Semoga Ustadz Solmed ini senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam dakwahnya semoga beliau senantiasa diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga para jamaah yang mendengarkan dakwahnya Ustadz Solmed mendapatkan ilmu yang manfaat barokah. Amin Allahumma amin. Terima kasih Ustadz Neng sudah datang ke sini. Bahkan saya tadi Ustadz Solmed ini padahal aslinya Sumatera mana? Sumatera Utara. Sumatera Utara. Istri beliau Betawi. Dan tadi istri beliau itu tak tanya, paham bahasa Jawa nih? Enggak paham. Enggak paham, tapi mau datang ke desa kayak gini, bahkan tadi waktu keliling, Masya Allah, luar biasa. Tapi jamaah juga banyak yang kenal tadi. Ustadz Solmed. Aku maduke julukan apa aku? Ustadz apa aku? Ya. Saya hari-hari ini lagi dihujat orang-orang gara-gara banyak jamaah saya datang ke sini bawa mobil bagus. Hari ini itu saya sering dihujat Ustadz Duniawi katanya. Padahal lebih kaya Ustadz Solmed daripada saya. Wah ini luar biasa, Ustadz Solmed kaya. Tadi tak ceritai, saya itu sering dihujat katanya jual agama. Padahal saya itu grosir. Kata Ustadz Solmed, oh iya Gus, agen malahan. Di grosir. Alhamdulillah luar biasa. Ya Allah, alhamdulillah semoga silaturahmi ini diridhoi oleh Allah dan membawa barokah. Ya Allah, luar biasa. Beliau putranya itu mondok di Pondok Pesantren An-Nur 2 Malang. Gus Zen yang pernah bikin puisi di sini itu loh. Gus Zen yang agak gemuk di mondok di sana. Lah ini tadi langsung ke sini sama Ustadz Zamroni. Masya Allah luar biasa. Ustadz Solmed, kok kenal aku ya Ustadz Solmed ya? Padahal kita belum masuk TV kita. Dan saya memang nggak bisa. Kalau ditawarin TV saya nggak bisa, sulit. Bingung mau bahasa Indonesia itu sulit saya itu karena terbiasa bahasa Inggris. Saya pernah Ramadan itu diajak syuting sama JTV itu. Dimeniti, kalau di TV itu dimeniti berapa menit harus selesai. Waduh ngaji kayak dikejar jam, sulit. Wes barel. Karena nggak telaten, karena kita terbiasa ini ya kalau malam Jumat pakai baju putih kelihatan soleh kayak gini. Ini tadi kalau di rumah kelihatan garangan semua. Lah, Ustadz Solmed bingung tadi garangan itu apa Gus? Garangan itu apa? Bingung Ustadz Solmed ini. Makhluk astral. Alhamdulillah luar biasa. Semoga kita semua keberkahan kehadiran beliau ini membawa barokah untuk kita semua. Semoga kita ketularan suksesnya beliau, istiqomahnya beliau ini. Alhamdulillah. Ini nanti izin. Ketularan apa? Wah, katanya ketularan bojone sing ayu jadi. Maksudnya biar ketularan istri cantik katanya. Tahu aja matanya ini. Oh, berarti meripatmu sehat. Apik saya. Alhamdulillah. Sudah bisa tertawa ini sudah istimewa ini. Karena saya yakin Ustadz yang hadir di sini itu tidak semuanya dari orang berada, dari orang apa. Makanya kalau doa di majelis ini itu sangat mustajabah. Karena banyak orang susah di sini. Jadi doanya mustajabah. Dakwatul madlumi mustajabah. Doanya orang teraniaya, orang susah itu kan mustajabah. Walau kafiron, walaupun itu orang kafir. Nah, di sini kalau malam Jumat ini nggak ada orang kafir, adanya Islam KTP. Alhamdulillah. Pun ya udah nanti kita mulai. Saya minta tolong ketika pembacaan Maulid Simtud Duror seluruhnya mengikuti ya. Nanti insya Allah ketika kita berhenti sebelum Mahal Qiyam nanti kita mendengarkan dakwahnya Ustadz Solmed nanti, ya kan? Sampai itu biar tanya nanti gimana kok dapat istri cantik, ngono ya, wes amaliyahnya apa? Garangan-garangan pengen tahu itu. Mungkin kalau saya munculnya setiap subuh dan setiap Ramadan di Indosiar Gus. Tapi kalau Gus Ikdam tuh setiap saat lewat mulu di HP saya. Tepuk tangan.
Jadi kalau mau bicara populer, Gus Ikdam tuh lebih populer daripada saya. Kalau saya jamnya tertentu, harinya tertentu, waktunya tertentu, yang bangun juga tertentu. Biasanya nenek-nenek tuh yang bangun subuh-subuh. Tapi kalau Gus Ikdam setiap hari, setiap saat, siapapun yang punya media sosial, siapa yang nggak pernah tahu dan nggak pernah ngelihat Gus Ikdam, tepuk tangan dong. Justru saya dan istri, ini istri saya ini, ya kebetulan istri saya 3, anaknya, anaknya Gus, hampir mau dilempar sama ibu-ibu dari belakang. Anaknya 3 dan insya Allah yang 2 kembar akan pesantren tahun ini insya Allah Gus, doanya di An-Nur 2 Malang, Bulu Lawang. Hah? Ya betul ya Pak Ustadz ya, Bulu Lawang. Insya Allah mudah-mudahan kuat, kami diberikan oleh Allah dan juga anak-anak kami juga diberikan kekuatan. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya dan istri datang, pertama ingin silaturahim, kedua mau nyolong. Tahu nyolong? Ini kan mantan tukang colong, mantan tukang curi. Jadi saya datang ke sini justru mau nyolong, mau nyuri. Nah, ini ada nyuri yang dibolehkan, ada nyuri yang justru bagus. Nyuri apa tuh? Nyuri duit, nyuri ilmu, nyuri akhlak, nyuri sifat. Bagaimana tadi saya diajak muter sama Gus Ikdam, disitulah saya curi. Beliau nggak ngasih, tapi saya curi, halal ya Gus ya. Apa yang saya curi? Bagaimana amaliyah beliau? Muter, menyapa, menegur, walau sekedar senyum, walau sekedar salam, walau sekedar menjawab apa yang disampaikan oleh ibu, bapak, bahkan anak-anak kecil. Dikasih duit, dikasih uang buat jajan. Menurut kita mungkin sederhana, menurut kita mungkin kecil, tapi di mata Allah dan Rasulnya itu adalah amalan besar. Kenapa? Karena banyak orang bercita-cita nanti kalau saya duitnya banyak baru saya kasih orang. Beliau 5.000 per orang, cuman kalinya 10.000. Tapi 5.000 itu dibagiin satu-satu setiap ketemu anak-anak kecil. Kita ini ngebagi nunggu duitnya 100.000. Malu saya masa ngasih 5.000. Tar kalau punya 100.000. Tar kalau punya 1 juta. Tar kalau punya 10 juta. Begitu punya 10 juta, kita nggak ngasih anak lagi, tapi ngasih showroom. Niatnya nunggu besar baru beramal. Pada akhirnya banyak orang tertipu sampai mati. Jangankan yang besar, yang kecil saja tidak dia amalkan. Tapi beliau tadi Masya Allah 5.000. Anak-anak kecil gembira, senang, idkhulus surur, menyenangkan hati orang. Itu yang mahal. Dan itulah yang menjadi kafarat, penghapus. Bagaimana ada seorang ayah datang kepada Nabi, ngadu kan tentang dosa-dosanya. Ketika ditanya nggak mau nyebut, mungkin karena malu. Akhirnya pulang nih orang. Datang malaikat Jibril menginformasikan kepada Nabi, ternyata orang itu sudah diampuni oleh Allah. Apa kafaratnya? Menyenangkan anaknya. Anaknya di rumah dibawain makulat, makanan ringan, receh. Apa di sini makanan yang murah Gus? Kira-kira pecel. Pecel apalagi? Pak, lemper. Coba saya mau tanya nih, banyak nggak orang tua, bapak yang malu bawain pecel atau pisang goreng atau lemper sama anaknya? Oh nanti kalau punya duit beli ayam pop, rock, dangdut, jazz baru. Nungguin punya uang beli ayam pop baru niat nyenengin anak pulang ke rumah. Padahal pisang goreng aja bisa menghapus dosa. Padahal pecel martabak yang murah, atau ada rambut nenek-nenek, tahu rambut nenek-nenek macam gulali, kita malu bawanya.
Masa buat anak cuma gulali? Masa buat anak cuma permen? Malu. Ternyata gulali yang murah, permen yang murah, mungkin anggur yang hanya sekedar 3 butir, jeruk yang hanya 1 buah itu, yang kita malu membawanya karena kita anggap remeh. Ternyata itu yang menghapus dosa-dosa kita di sisi Allah. Makanya tadi saya diajak keliling sama Gus Ikdam. Saya bilang, Gus, ya Allah, Gus modal enggak. Artinya beliau punya uang, tidak modalin pedagang, tidak. Malah Gus bilang, saya malah nggak punya warung di sini. Tapi berapa keluarga yang hidup bisa makan anaknya, bisa makan istrinya, mungkin bisa bayar hutang dan selamat dari kecelakaan ekonomi sebab adanya Sabilut Taubah yang diadakan oleh beliau di markas ini. Bayangkan, saya pelan-pelan saya colong, saya bilang sama istri, ini rupanya amalannya Gus Ikdam. Itu yang dagang baju, yang dagang air, yang dagang kue, yang dagang makanan. Beliau nggak modalin, beliau hanya modal waktu dan ilmu setiap Senin dan Kamis ya Gus. Berapa ribu orang yang ekonominya hidup, anaknya bisa sekolah, istrinya bisa nambah. Lu baru pisang goreng laku aja mau nambah lu. Ini garangan emang bener-bener nih Gus. Baru jual pisang goreng laku sehari udah mau nambah istrinya. Bayangkan, beliau bukan mengeluarkan, kalau dihitung itu berapa puluh miliar orang bisa dagang di sini. Beliau nggak ngeluarin uang puluhan miliar untuk modalin orang punya usaha, cukup modal waktu. Senin Kamis ribuan orang selamat ekonominya. Kelihatannya sepele. Kita berpikir, tar kalau ada uang baru kita bantu, tar kalau ada uang baru kita berikan, tar kalau ada uang baru kita kasih modal. Ternyata menyelamatkan ekonomi orang tidak selalu dengan uang.